Halo guys, kenalin nama aku Redia Aksaramanda, mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian mengenal lebih dekat salah satu sosok perempuan luar biasa dalam sejarah bangsa kita yang mungkin sebagian dari kita masih asing. Beliau ini adalah Ibu Hajah Rangkayo Rasuna Said atau yang lebih dikenal dengan Ibu Rasuna Said. Beliau ini merupakan seorang pejuang kemerdekaan, pendidik, orator ulung, dan pelopor pergerakan perempuan yang suaranya pada kala itu bertambah besar di tengah penjajahan. Nah, kita mulai dulu dari masa kecilnya ya. Beliau ini lahir pada 14 September tahun 1910 di Sumatera Barat dari keluarga bangsawan yang religius dan terbuka terhadap pendidikan. Sejak kecil, beliau ini hidup di lingkungan yang mendorong pemikiran kritis dan semangat belajar. Hal unik dari perjalanan awal hidup beliau adalah ketika menjadi satu-satunya santri perempuan di pesantren yang pada kala itu mayoritas laki-laki. Di tempat itulah beliau mendalami ilmu agama, belajar logika berpikir, dan mengasah kemampuan berbicara yang kelak itu akan menjadi senjata utama dalam melawan penjajahan. Setelah masa kecil yang penuh semangat belajar, perjuangan beliau ini makin terlihat ketika terjun ke dunia pendidikan. Beliau sempat mengajar di sekolah Diniyah Putri, salah satu sekolah perempuan ternama saat itu. Namun, di sana beliau sempat berkonflik karena ada perbedaan pandangan dengan guru yang lain, yakni Rahmah El Yunusiah atau adik dari pimpinan sekolah tersebut. Menurut beliau, pendidikan dan politik tidak dapat dipisahkan karena perempuan juga punya hak dan kewajiban untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Pandangan beliau inilah yang mencerminkan cara berpikir yang dialektis, melihat perbedaan itu bukan sebagai konflik semata, tetapi sebagai jalan menuju perubahan. Semangat perjuangan itulah yang akhirnya membawa beliau ke panggung politik yang lebih luas. Beliau bergabung dengan PERMI atau Persatuan Muslimin Indonesia, sebuah organisasi yang menggabungkan semangat keislaman dan nasionalisme. Di sana, beliau tak hanya aktif mengajar, tetapi juga mendirikan sekolah dan kursus untuk perempuan. Materi yang diajarkan juga tidak sebatas tentang agama saja, tetapi juga tentang kesadaran politik dan nasionalisme. Yang paling mengesankan dari beliau adalah kemampuan berpidatonya. Beliau ini tidak hanya menyentuh emosi, tetapi juga memberikan analisis politik yang tajam. Dalam pidato-pidatonya, beliau memadukan dalil agama, logika politik, dan semangat kebangsaan, sebuah pendekatan yang sejalan dengan gagasan Madilog atau materialisme, dialektika, dan logika. Tapi keberanian beliau dalam berbicara akhirnya membuat pemerintah kolonial tak tinggal diam begitu saja. Pada tahun 1932, dalam sebuah pidato publik, beliau dengan lantang berkata, "Kita harus mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan harus datang." Bagi beliau, kemerdekaan bukan sekedar impian, tapi hasil perjuangan yang harus diwujudkan. Karena ucapan dan pidato tersebutlah beliau ditangkap dan dijerat pasal Speak Delik atau pelanggaran karena berbicara. Beliau pun menjadi perempuan Indonesia pertama yang dihukum karena menyuarakan perlawanan. Selama 15 bulan, beliau dipenjara di Semarang, tapi bukannya tenggelam, nama beliau malah dikenal makin luas. Media saat itu banyak meliputnya dan beliau menjadi simbol keberanian perempuan Indonesia dalam menghadapi kolonialisme.
Nah, setelah keluar dari penjara, perjuangan beliau tak berhenti begitu saja, justru makin besar pengaruhnya. Beliau membuktikan bahwa perjuangan tak harus angkat senjata. Melalui pendidikan, beliau melahirkan banyak perubahan sosial. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah alat untuk membangkitkan kesadaran dan memperkuat karakter bangsa. Model kepemimpinan beliau inilah yang menggabungkan keberanian, intelektualitas, dan komunikasi yang kuat. Beliau adalah contoh nyata bahwa perempuan Indonesia bisa berada di garda depan perjuangan bangsa. Rasuna Said adalah jembatan antara Islam dan nasionalisme, antara tradisi dan modernitas. Pemikiran beliau tetap relevan sampai hari ini. Sampai akhirnya beliau wafat pada tanggal 2 November tahun 1965. Tapi semangat perjuangannya tak pernah padam. Namanya diabadikan di Jalan HR Rasuna Said, salah satu jalan utama di Jakarta. Dari seorang santri perempuan di Minangkabau, beliau tumbuh menjadi tokoh nasionalisme. Beliau membuktikan bahwa logika, keberanian, dan suara perempuan bisa mengguncang kekuasaan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga kisah Ibu Hajah Rangkayo Rasuna Said bisa menginspirasi kita semua untuk terus berani berpikir kritis, tidak takut bersuara, dan terus memperjuangkan keadilan dimanapun kita berada. Saya Redi Aksaramanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya dan salam merdeka.